Tiba-tiba di situ saya mencium bau yang sangat-sangat harum sekali. Akhirnya membuat saya ini kayak bulu kuduk ini seakan-akan berdiri semua. Kayak seakan-akan saya ini melihat penampakan yang sangat luar biasa. Karena saya saking ketakutannya, saya sepeda motoran pun nggak bisa kenceng. Kalau kenceng itu saya pastikan pertama masuk jurang, kedua nabrak gunung, ketiga pasti jatuh. Oke, berjumpa lagi dengan saya Mbah Atmo di channel Rasa Misteri, di mana ada rasa memiliki misteri tersendiri. Nah, ini saya akan menceritakan pengalaman mistis saya yang saya alami setelah hari raya Lebaran kemarin di kampung halaman saya waktu saya mudik. Tapi sebelum itu kita basa-basi dulu lah. Jadi waktu itu saya mudik. Setelah mudik saya ini komunikasi nih sama teman-teman di grup. Intinya saya mengajak reuni ke teman-teman sekolah dulu, teman-teman STM. Kebetulan STM saya adalah STM yang isinya itu notabene cowok-cowok semua. Akhirnya disepakatilah untuk reuni di H-3. H+3. H+3 itu hari Senin. Karena lebarannya kan kebetulan saya lebaran ikut lebaran Sabtu, Minggu, dan Seninnya ini adalah reuni Senin malam. Senin malam ini kejadiannya di Kabupaten Wonogiri. Dari kota Wonogiri ini sekitar masih 2 jam ke arah selatan, di daerah Kecamatan Baturetno. Tapi reuninya itu di kecamatan lain, di Kecamatan Giriwoyo. Kecamatan lain, saya minta Sherlock lah sama teman saya. Kebetulan saya ini belum pernah berkunjung ke rumah teman saya karena waktu STM itu kita belum jarang sih main ke rumah temen, itu kebetulan jarang. Tapi yang paling sering itu mungkin bolos bareng atau main kemana bareng-bareng. Tapi kalau untuk main ke rumah temen di luar daerah itu sangat jarang. Akhirnya saya minta Sherlock. Setelah saya minta Sherlock, ternyata rumahnya teman saya ini di daerah pegunungan. Dan Wonogiri notabene adalah sebuah kota kecil. Sebetulnya kotanya besar dan sangat luas. Karena ekonominya yang kurang maju, ya anggap aja lah kota kecil. Kota kecil di Jawa Tengah. Yang notabene adalah daerah pegunungan. Dan gunungnya itu adalah Gunung Kapur ya, bukan gunung di daerah Mojokerto. Di sini kan gunungnya gunung tanah, jadi masih bisa ditanemin. Jadi ekonominya masih maju. Tapi kalau di kampung saya adalah gunungnya itu Gunung Batu Kapur. Setelah itu saya ini menyusuri jalan yang menurut saya ini jalannya sangat sepi. Dan kebetulan di Kabupaten Wonogiri itu seperti lampu PJU itu sangat minim untuk di wilayah kampungnya itu sendiri. Jadi memang di sekelilingnya itu tidak ada lampu sama sekali. Jadi sumber penerangan satu-satunya adalah sepeda motor itu sendiri. Setelah itu saya kan kebetulan sendirian ya. Kebetulan sendirian dan jalannya itu memang sangat-sangat nggak enak. Jalan-jalan gunung, jadi jalannya itu memang batu terjal. Kalaupun misalkan ada aspal wis ngelupas, kayak yang lagi viral di Lampung itu ya, aspal ngelupas terus diupdate di sosmed itu masih mending. Karena yang di rumah teman saya ini memang belum pernah diaspal. Belum pernah diaspal tapi cuman cor-coran.
Cor-coran ini cuma koyok selebar keramik setengah meter kanan dan kiri itu aja. Dan itu pun cor-corannya wis sangat-sangat rusak parah sekali, wis nggak layak lah. Mungkin disebut jalan ya wis nggak layak karena memang jalannya itu sangat terjal dan wis nggak layak untuk dilewatin kendaraan. Itu memang kalau untuk zaman sekarang nggak layak disebut jalan. Setelah itu saya di pertengahan perjalanan itu di samping kiri itu ada kuburan. Setelah ada kuburan, karena saya rodok merinding ya, jadi sedikit merinding, bulu kuduknya sedikit berdiri. Akhirnya saya memberikan uluk salam ke makam tersebut. Setelah saya jalan ke barat kira-kira 50 meter, di situ itu ada jembatan kecil. Yang jembatannya itu menurut saya sangat serem karena kanan kirinya itu pohon-pohonan dan jurang gitu. Jadi memang tepi jurang. Yang di sebelah kanannya itu wis jurang. Nah, kalau yang sebelah kirinya ini pohon-pohon apa itu namanya, pohon jati. Tiba-tiba di situ saya mencium bau yang sangat-sangat harum sekali. Akhirnya membuat saya ini kayak bulu kuduk ini seakan-akan berdiri semua. Kayak seakan-akan saya ini melihat penampakan yang sangat luar biasa. Karena saya saking ketakutannya, saya sepeda motoran pun nggak bisa kenceng ya. Kalau kenceng itu saya pastikan pertama masuk jurang, kedua nabrak gunung, ketiga pasti jatuh. Jadi memang nggak bisa. Akhirnya pasrah saja saya. Saya pasrah. Saya tidak berani noleh kanan kiri. Tidak berani noleh kanan kiri, saya terus melaju ini. Sambil apa itu namanya, mata saya ini nggak berani melotot, ini nggak berani ya. Jadi kayak saya sipit-sipitan gini. Sama sepedaan sambil apa itu terus berdoa gitu. Setelah itu tiba-tiba itu kayak saya ini mendengar suara perempuan yang memanggil. Seperti seorang perempuan yang memanggil. Anehnya si perempuan itu tadi tahu nama saya. Jadi misalkan manggil di YouTube ini, Mbak Atmo gitu. Suaranya itu sayup-sayup. Gimana ya? Suaranya itu sangat lirih, tapi jelas. Suara tersebut itu sangat lirih tapi jelas. Koyok seakan-akan itu seperti yang memanggil itu seperti di samping saya. Akhirnya saking saya ketakutannya itu tadi, saya nggak berani noleh. Bahkan saking saya takutnya lagi nih guys, spion sepeda motor itu nggak berani saya hadapkan ke sini, nggak berani. Langsung saya saya telungkupkan ke bawah spion dua-duanya itu. Karena saya nggak berani menoleh. Karena saya takut. Misalkan saya spion gini, saya melihat dari kaca spion tiba-tiba hantunya di belakang saya gitu. Saya waktu itu khawatir banget, sangat-sangat takut. Ada suara seperti itu memanggil saya. Akhirnya bulu kuduk ini tiba-tiba merwinding sejadi-jadinya. Kayak gimana, kayak seakan-akan tersetrum gitu loh. Kayak dur gitu. Jadi kayak seakan-akan setrum itu kayak di strumno dilepas, di strumno dilepas, di strumno dilepas. Jadi kayak bulu kuduk itu kayak seakan-akan itu kalau berdiri bong, bong, bong. Jadi sangat-sangat menyeramkan waktu itu. Akhirnya saya beranikan diri saya langsung sepedaan terus pelan-pelan gini, nggak noleh kanan kiri. Tiba-tiba terdengar suara ledakan. Dor! Langsung saya kaget setengah mati. Karena pas saya itu nggak menyangka bahwa ada suara seperti itu. Waktu itu saya langsung kaget. Saya sampai koyok tangannya langsung deg gitu. Saking kagetnya itu kok jantung langsung duk 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 seperti itu. Jadi kok jantung langsung seperti itu saking takutnya.
Setelah saya cek, ternyata sumber ledakan itu adalah ban motor saya yang belakang itu meledak. Setelah ban motor saya meledak, saya ini wis pasrah lillahi ta'ala. Bahkan waktu di tengah-tengah sawah, di tengah gunung itu tadi, saya itu wis nyebut, wis mbah saya pasrah, sampean apa no terserah, apa mau sampean makan wis, nggak apa-apa aku itu. Ada nggak berapa lama, saya keinget bahwa ternyata di tas saya ini ada HP yang sebetulnya itu saya handset gitu. Saya handset, waktu saya mau ngambil HP tiba-tiba ada suara perempuan lagi. Langsung saya kaget seketika. Ternyata sumber perempuan itu tadi adalah yang kedua ini tadi ya guys ya. Yang kedua ini tadi sumber suara dari yang perempuan itu tadi adalah petunjuk dari map itu sendiri. Kan biasanya ada suara perempuan itu. Saya saking kagetnya setengah main itu, saya pikir hantu. Karena yo gak mungkin lah ada apa itu namanya suara perempuan. Ternyata itu suara petunjuk dari map itu sendiri. Suara petunjuk dari map, akhirnya saya keluar dari Google Map, saya close, saya buka WA, saya telepon teman saya untuk saya minta dijemput. Akhirnya teman saya ini saya Sherlock, singkat cerita teman saya ini jemput. Kebetulan teman saya ini punya mobil ya, mobil pick up. Jadi bawa mobil pick up, langsung sepeda motor saya itu dinaikkan ke pick up. Waktu dinaikkan ke pick up, di sepanjang perjalanan saya ini berbincang-bincang, melepas kangen lah sama teman STM, cerita-cerita ngalor ngidul nggak jelas itu. Setelah sampai di rumahnya teman saya, ternyata di sana teman-teman saya sudah pada ngumpul. Akhirnya saya ini ditanya ini sama yang teman saya yang jemput, sampean tadi digangguin apa ndek kali ndek situ. Aku koyok mencium aroma yang sangat harum, terus ada suara perempuan yang memanggil. Gang kurang lebih ya 100 sampai 200 meter ini tadi tiba-tiba sepeda motor saya ini meledak. Terus aku telepon sama sampean. Teman saya ini menjelaskan bahwa di samping kanannya kali ini tadi, yang jembatan ini tadi, yang jurang ini tadi, ternyata di situ tuh pernah dipakai untuk bunuh diri seorang perempuan. Jadi ada seorang perempuan itu gantung diri, naik di atas jembatan, digantung di pohon gitu, tergelantung di sana. Lah si perempuan itu tadi sering mengganggu ataupun sering menampakkan diri kepada orang-orang yang bukan orang daerah situ. Pokoknya kalau orang di luar kampung situ tuh sering ditunjukin penampakan-penampakan yang aneh-aneh. Terus saya ditanya ini, sampean sempat melihat wujudnya enggak? Saya jawab, saya enggak melihat wujudnya, tapi cuma melihat tapi cuma mendengar bahwa ada yang memanggil nama saya, terus mencium bau wangi. Terus teman saya itu berpesan, lain kali kalau lewat situ, kalau bisa itu ngelakson dulu, 10 meter sebelum jembatan itu ngelakson dulu. Setelah itu kalau ada yang memanggil, itu jangan dihiraukan, jangan toleh-toleh, jangan tengok kiri kanan. Terus diwanti-wanti satu lagi, kalau mencium bau harum, jangan sekali-kali ambil nafas panjang. Kalau bisa sampean harus tahan nafas. Karena kalau misalkan sampean menghirup aroma harum itu, konon katanya saya tidak tahu kebenaran. Konon katanya si hantu itu tadi itu tiba-tiba langsung entah itu nunjuk penampakan di depannya, kadang itu langsung bonceng di belakangnya gitu. Hari diceritain seperti itu saya baru mengerti nih, ternyata tempat itu memang tempat angker gitu.
Setelah itu pulangnya mau pulang karena saya ini bingung, sepeda motorku nggak bisa dipakai. Terus aku nggak pulang, nanti anak istriku nunggu di rumah, aku kasihan anak istriku. Akhirnya saya tanya ke teman saya, ke teman yang satunya lagi. Kebetulan waktu saya tanya teman saya, kebetulan teman saya ini sudah sukses ya, sudah sukses, hitungannya ya sukses lah. Kalau di lingkungan saya wis tergolong sukses. Karena apa? Karena sudah punya rumah sendiri dan juga punya mobil. Dan mobilnya pun bukan mobil untuk mobil apa itu, mobil yang murah itu bahasanya mobil apa itu? Yang mobil bukan, intinya bukan yang mobil murah lah, bukan yang mobil di bawah 200 juta. Bukan, tapi mobil yang termasuk menengah ke atas. Termasuk sukses. Akhirnya saya tanya, sampai nanti pulang kemana? Pulang ke rumahmu sendiri atau ke rumah istrimu gitu? Aku pulang ke rumahku sendiri. Ya wis, kalau kamu pulang ke rumahmu sendiri, aku sementara nanti nebeng kamu ya, aku gitu. Akhirnya saya pulangnya itu nebeng ke teman saya yang punya mobil itu tadi, dan melewati jalur yang sama itu tadi. Setelah melewati jalur yang sama, sebelum itu saya ini sepanjang perjalanan itu menceritakan, pertama aku menceritakan putar pekerjaan, setelah itu menceritakan keluarga. Terus tiba-tiba mau mendekati lokasi kejadian yang katanya angker ini tadi, teman saya yang tergolong sukses ini tadi itu tanya, sampean tadi kejadiannya di mana? Itu di depan di situ. Terus teman saya pakai lampu jarak jauh. Di jembatan itu lah. Ya jembatan itu, tapi pas sepeda motor saya bannya meledak, bannya pecah nih di depan sini saya gitu. Terus teman saya ini selengean nih. Yo enak paling kalau bisa kelihatan, wong katanya itu yang gantung diri itu mbaknya cantik gitu. Itu kalau misalkan masih hidup enak paling dijadikan istri kedua. Teman saya itu selengean seperti itu. Terus saya kan karena di dalam mobil ya, terus ada temennya juga, akhirnya saya ini enjoynya apa, terbawa suasana bahwa saya ini juga ikut selengean. Tapi sampean gelem apa iku namanya menikah sama jin, wong wis meninggal. Teman saya menyeletuk jin, kalau cantik ya ndak apa-apa, tak nikahin di sini. Mau mendekati jembatan itu tadi, teman saya ini ngelakson din. Setelah itu melewatin itu ndak terjadi apa-apa. Kebetulan kan mau ngelewatin kuburan nih, kuburan yang kalau saya waktu berangkat itu tadi kan sebelum jembatan. Nah kalau pas saya pulang kan setelah jembatan. Ngelewatin kuburan. Setelah ngelewatin kuburan, tiba-tiba nih kecium aroma wangi. Terus saya nyampaikan nih sama teman saya, sampean nyium bau wangi ta? Ya, iki apa iku? Tapi kayaknya bukan parfum di mobilku. Kalau parfum di mobilku nggak seperti ini, aromanya jeruk harusnya, lemon harusnya, bukan wangi seperti ini. Terus saya menegur teman saya, kamu inget apa itu tadi dikasih tahu sama si yatim itu tadi gitu, teman kita tadi, bahwa kalau mencium bau seperti ini tidak boleh tarik napas, harus tahan napas gitu. Teman saya ini nyeletuk, alah ndak apa-apa, kamu kok tahun 2023 kok masih percaya kayak gitu-gituan. Lah teman saya ini malah menantang nih, kok malah di stop. Jadi teman saya ini justru malah tarik napas
panjang dalam-dalam lalu dikeluarkan pelan-pelan gitu. Tiba-tiba teman saya ini koyo apa itu namanya ngalamin sesuatu yang aneh. Ngalamin sesuatu yang anehnya itu gimana wong? Harusnya di dalam mobil itu dingin karena pakai AC. Tapi teman saya ini kok merasa badanku kok tiba-tiba hangat yo. Lalu saya menyampaikan, wah anget apa wong ngopo kok aku dingin AC-mu mbok setting tinggi kayak gini sampai aku kedinginan ini. Loh, kamu nggak ngerasa anget? Loh, enggak ngerasa anget. Iya ya, tapi aku tiba-tiba badanku hangat badanku. Nah itu teman saya ini sambil noleh di kaca yang di depan setir itu kan, di tengah-tengah itu kan ada kaca kecil nih. Noleh gini. Tiba-tiba itu teman saya itu terperanjak, kaget. Langsung teriak hantu gitu. Ternyata di mobil di belakang itu ada berdasarkan penuturan teman saya itu ada sosok hantu wanita yang tadi itu gantung di jembatan itu tadi. Setelah ngomong hantu, saya langsung kaget, saya noleh ke belakang. Saya noleh ke belakang ini nggak ada apa-apa ternyata. Nggak ada apa-apa karena saya juga panik. Karena cuma berdua ya. Saya panik, teman saya teriak seperti itu, saya panik. Akhirnya semua lampu di mobil itu saya nyalain. Saya nyalakan, tapi teman saya itu kayak kalau ngelirik ke atas ini kayak merasa ketakutan gitu. Merasa ketakutan. Akhirnya setelah beberapa lama melewati perkampungan, melewati pegunungan, kita sampailah hampir sampai di rumah. Setelah mau hampir sampai di rumah, kita ini ngobrol dulu. Kalau di daerah saya itu kan kalau di Mojokerto kan identik dengan warung kopi. Kalau di Jawa Tengah itu ada yang namanya warung angkringan. Kita mampir di angkringan di sana. Setelah mampir di angkringan, saya ini tanya sama teman saya. Sampai tadi melihat apa di mobil? Aku tadi melihat apa itu sosok hantu perempuan. Perempuan itu wajahnya sangat pucat, terus pakaiannya itu pakaian apa itu namanya? Pakaian koyok pakaian sehari-hari tapi yang sudah lusuh gitu. Tapi wajahnya itu pucat, terus di kelopak matanya ini hitam. Wajahnya pucat. Terus ketika teman saya melirik gitu di area leher ini ternyata di sini masih ada tambangnya. Warna biru, masih melilit. Warna biru sampai di ujung kanan sini ini katanya berdasarkan penuturan dari teman saya koyok ada bekas potongan, koyok bekas dipotong. Mungkin waktu orang yang mau nolong itu mungkin dilepas, dipotong talinya itu, tamparnya itu. Di sini ini pokoknya teman saya ini menjelaskan dengan detail bahwa itu masih ada apa itu namanya tali tambangnya masih mengikat leher. Terus apa itu namanya di kelopak mata ini warnanya hitam, wajahnya sekeliling itu putih dan putih pucat. Di lengannya ini juga sama pucat. Terus apa itu tadi bajunya ini kayak baju yang sudah kumuh, sudah lusuh. Terus katanya itu di telinga ini keluar darah. Berdasarkan penuturan teman saya ini keluar darah. Terus apa itu sepanjang perjalanan itu berdasarkan penuturan teman saya, ternyata hantu itu masih ada di dalam mobil itu sendiri. Terus saya tanya, loh, terus sekarang ada di mana? Kamu masih ngeliat enggak? Terus teman saya itu menyampaikan bahwa pas keluar memasuki area perkampungan di wilayah setelah kuburan itu tadi, teman saya itu menyampaikan bahwa sudah nggak ada. Waktu mau masuk ke pemukiman itu tadi hantunya wis nggak ada, wis hilang.
Jadi hantunya itu menurut teman saya itu memang sangat-sangat menyeramkan. Menyeramkan itu karena matanya itu kayak ngorok gini, terus di sini itu hitam, wajahnya pucat, terus keluar darah di sini. Di sini masih terlilit apa itu namanya, tali yang tampar itu tadi. Jadi intinya dari kisah ini mungkin dari teman-teman bisa mengambil hikmahnya, mungkin jangan sampai sesuatu seperti itu tuh mungkin jangan dibuat bercandaan. Kalau mungkin kita sudah dikasih tahu sama temen, terus itu jangan, istilahnya apa ya, jangan dibuat olok-olokan, jangan buat dijadikan bahan bercanda. Karena sebetulnya makhluk gaib itu mungkin sebetulnya lebih peka dari kita, mungkin loh, tapi saya juga nggak tahu karena saya bukan makhluk gaib ya. Saya ini makhluk kasar yang suka bikin konten. Jadi teman-teman mungkin pengalaman ini bisa diambil hikmahnya dari teman-teman. Semoga kisah ini menghibur teman-teman, dan sampai jumpa lagi di next video. Tetap di Rasa Misteri, di mana ada rasa memiliki misteri tersendiri.